Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Samsul Arif, mahasiswa D3 Mesin Otomotif, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik di Universitas Negeri Malang. Saya akan membahas tentang soal-soal hukum termodinamika kedua. Oke, itu nomor 1. Oke, suatu wadah yang berfungsi untuk mensuplai energi dalam bentuk panas disebut A. Reservoir, B. Source, C. Sink, D. Tank. Oke, jawaban B. Pembahasan. Source merupakan suatu wadah yang menjadi sumber tenaga berupa panas. Perpindahan panas dari sumber tersebut seperti hukum kedua termodinamika. Oke, kedua, suatu benda yang digunakan untuk menghisap energi dalam bentuk panas adalah A. Reservoir, B. Tank, C. Sink, D. Source. Jawaban C. Pembahasan. Sink merupakan suatu benda yang menyerap energi dalam bentuk panas. 3. Pada dunia industri, perpindahan panas ke lingkungan dapat menyebabkan polusi termal. Hal itu disebabkan oleh A. Cerobong asap industri, B. Suhu pabrik yang meningkat dikarenakan mesin produksi yang terus beroperasi, C. Perpindahan panas ke lingkungan yang terstruktur, D. Manajemen perpindahan panas yang tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan secara ilmiah meningkatkan suhu lingkungan. Jawaban D. Pembahasan. Perpindahan panas dari sumber industri ke lingkungan merupakan suatu hal yang penting untuk para ahli lingkungan dan insinyur. Manajemen yang tidak bertanggung jawab energi secara ilmiah dapat menaikkan suhu porsi lingkungan, menyebabkan apa yang dinamakan polusi termal. 4. Dalam praktiknya, di alam terdapat contoh reservoir energi termal. Apa saja contohnya di alam? A. Sungai, gunung, puncak, danau. B. Lautan, puncak, hutan, atmosfer. C. Atmosfer, lautan, hutan, sungai. D. Lautan, danau, sungai, atmosfer. Jawaban D. Pembahasan. Dalam praktiknya, di alam, reservoir energi panas memiliki tubuh air yang luas seperti lautan, danau, dan sungai, serta udara atmosfer. Dimodelkan secara akurat sebagai reservoir energi termal karena ukurannya yang besar serta kemampuan menyimpan energi termal atau massa termal. Oke, 5. Suatu lingkungan alam yang tergolong reservoir alam dikarenakan tidak memanas akibat hilangnya panas dari bangunan tempat tinggal di musim dingin disebut A. Danau, B. Atmosfer, C. Sungai, D. Lautan. Jawaban B. Pembahasan. Atmosfer merupakan lingkungan yang tidak memanas akibat hilangnya panas dari bangunan tempat tinggal di musim dingin. 6. Suatu sistem yang dimodelkan reservoir dikarenakan menyerap dan melepaskan panas dalam jumlah besar sambil tetap pada suhu konstan disebut dengan sistem A. Sistem 1 fase, B. Sistem 2 fase, C. Sistem 3 fase, D. Sistem 4 fase. Jawaban B. Pembahasan. Sistem 2 fase juga dapat dimodelkan sebagai reservoir dikarenakan dapat menyerap dan melepaskan panas dalam jumlah besar sambil tetap pada suhu yang konstan. 7. Sebuah perangkat khusus yang digunakan untuk memanaskan secara langsung dan sepenuhnya dan merubah energi panas menjadi kerja disebut A. Refrigerator, C. Kondensor, C. Mesin panas, D. Mesin Carnot. Jawaban C. Pembahasan. Pekerjaan dapat dikonversikan untuk memanaskan secara langsung dan sepenuhnya, tetapi untuk mengubah panas menjadi kerja membutuhkan suatu perangkat khusus. Perangkat ini disebut mesin panas. 8. Fluida dari dan ke panas ditransfer saat menjalani siklus yang dilibatkan pada mesin panas dan perangkat siklik lainnya adalah A. Fluida kerja, B. Fluida gas, C. Fluida termal, D. Fluida cair. Jawaban A. Pembahasan. Mesin panas dan perangkat siklik lainnya biasanya melibatkan fluida dari dan ke panas yang ditransfer saat menjalani siklus. Fluida ini disebut fluida kerja. 9. Contoh kendaraan yang melibatkan pembakaran dalam adalah A. Mesin mobil, turbin gas, mesin diesel. B. Motor, kereta uap, roket. C. Rudal, kereta uap, roket. D. Kereta uap, mobil, turbin gas. Jawaban A. Pembahasan. Mesin yang melibatkan pembakaran internal seperti turbin gas, mesin mobil, dan mesin diesel.
10. Mesin pembakaran internal tidak termasuk dalam siklus termodinamika sebab perangkat ini bekerja dengan siklus mekanis tetapi tidak dalam siklus termodinamika dikarenakan A. Fluida kerja atau gas pembakaran tidak mengalami siklus lengkap. B. Fluida kerja atau gas pembakaran mengalami siklus yang lengkap. C. Gas buang dibersihkan dan diganti dengan campuran udara dan bensin. D. Karena tidak menggunakan siklus termodinamika hukum kedua. Jawaban A. Pembahasan. Perangkat mesin pembakaran dalam beroperasi menggunakan siklus mekanis tetapi tidak dalam siklus termodinamika karena fluida kerja atau gas pembakaran tidak mengalami siklus lengkap. Alih-alih mendinginkan ke suhu awal, gas buang dibersihkan dan diganti dengan udara dan bahan bakar segar campuran di akhir siklus. 11. Kenapa dalam pembakaran internal siklus dikatakan tidak lengkap? A. Tidak ada siklus pendinginan setelah gas buang dibersihkan. B. Tidak ada perangkat pendingin untuk mendinginkan. C. Karena fluida kerja atau gas pembakaran dibuang. D. Karena setelah gas buang dibersihkan tidak langsung dibuang tapi diganti dengan campuran udara dan bahan bakar agar di akhir siklus. Jawaban D. Pembahasan. Karena fluida kerja atau gas pembakaran tidak mengalami siklus lengkap karena alih-alih didinginkan ke suhu awal, gas buang dibersihkan dan diganti dengan udara dan bahan bakar segar campuran di akhir siklus. 12. Ukuran kinerja panas adalah bagian dari input panas yang dikonversi ke output kerja bersih dan merupakan A. Efisiensi mesin, B. Efisiensi refrigerator, C. Efisiensi thermal, D. Efisiensi mesin Carnot. Jawaban C. Pembahasan. Bagian masuk panas yang dikonversi ke bagian keluar kerja bersih adalah ukuran kinerja mesin panas dan disebut efisiensi thermal. 13. Input apa yang dibutuhkan oleh mesin panas untuk bekerja? A. Jumlah panas yang dipasok ke fluida kerja. B. Bahan bakar beroktan tinggi. C. Kerja bersih. D. Bahan bakar beroktan tinggi. Jawaban A. Pembahasan. Mesin panas membutuhkan input jumlah panas yang dipasok ke fluida kerja. 14. Output yang dihasilkan dari mesin panas adalah A. Output kerja bersih. B. Output kerja besar. C. Output torsi. D. Output panas. Jawaban A. Pembahasan. Output dari mesin panas yang diinginkan adalah output kerja bersih dikarenakan fluida kerja dikonversi menjadi kerja bersih yang dijadikan sebagai ukuran kinerja mesin panas. 15. Contoh perangkat siklik yang beroperasi di antara medium suhu tinggi dan medium suhu rendah adalah A. Lemari es, mesin bensin, dan pompa panas. B. Pompa panas, lemari es, dan mesin pembakaran dalam. C. Mesin pembakaran dalam, mesin bensin, dan pompa panas. D. Lemari es, pompa panas, dan mesin panas. Jawaban D. Pembahasan. Perangkatan siklik yang menarik perhatian praktis seperti mesin panas, lemari es, dan pompa panas beroperasi di antara media suhu tinggi dan suhu medium. 16. Panas yang ditransfer ke mesin panas dari tungku dengan kecepatan 80 mV. Jika laju penolakan panas limbah ke sungai terdekat adalah 60 mV, tentukan output daya bersih dan efisiensi thermal untuk mesin panas ini. A. 37,5%, B. 38,0%, C. 38,5%, D. 39,0%. Jawaban A. Pembahasan. Diketahui GA 80 mV, GA 50 mV. Ditanya N thermal, jawaban W sama dengan GH dikurangi GL sama dengan 80 mV dikurangi 50 mV sama dengan 30 mV. NTA sama dengan W net dibagi GH sama dengan 30 mV bagi 80 mV sama dengan 0,375 atau 37,5%. Nomor 17, mesin motor dengan output daya mencapai 65 horsepower memiliki efisiensi thermal sebesar 24%. Tentukan tingkat konsumsi bahan bakar mobil ini jika bahan bakar memiliki nilai panas 19.000 BTU atau 19.000 BTU per LBM, yaitu 19
BTU per Lebensmeter energi dilepaskan untuk setiap Lebensmeter bahan bakar yang dibakar. Berapa tingkat konsumsi bahan bakarnya? A. 35,4 Lebensmeter per jam, B. 36,3 Lebensmeter per jam, C. 35,4 Lebensmeter per jam, D. 36,2 Lebensmeter per jam. Jawaban B. Pembahasan. Diketahui W sama dengan 65 horsepower, N sama dengan 24% atau 0,24. Ditanya M fuel. Jawaban GH sama dengan W dibagi N thermal sama dengan 65 horsepower dibagi 0,24 dikali 2545 Lebensmeter per jam per 1 horsepower sama dengan 689.270 BTU per jam. M sama dengan 689.270 BTU per jam dibagi 19.000 BTU per jam sama dengan 36,3 Lebensmeter per jam. 18. Sebuah lemari es yang mempertahankan suhu di 4 derajat Celcius dengan menghilangkan panas darinya pada kecepatan 360 kJ per menit. Jika input daya sebesar adalah 2 kW, berapakah koefisien kerja lemari es? A1, B2, C3, D4. Jawaban C. Pembahasan diketahui T sama dengan 4 derajat Celcius, G sama dengan 360 kJ per menit, W sama dengan 2 kW. Ditanya koefisien panas, jawaban koefisiennya sama dengan GL dibagi W sama dengan 360 kJ per menit dibagi 2 kW dikali 1 kW per 60 kJ per menit sama dengan 3. 16. Sebuah air conditioner yang mempertahankan suhu 4 derajat Celcius dengan menghilangkan panas darinya pada kecepatan 360 kJ per menit. Jika input daya sebesar adalah 2 kW, berapakah penolakan panas ke ruangan yang menampung air conditioner? A. 450 kJ per menit, B. 460 kJ per menit, B. 460 kJ per menit, C. 470 kJ per menit, D. 480 kJ per menit. Jawaban D. Pembahasan. Diketahui G sama dengan 360 kJ per menit, W sama dengan 2 kW. Ditanya G, jawab GH sama dengan GL ditambah W sama dengan 360 kJ per menit ditambah 2 kW dikali 60 kJ per menit per 1 kW sama dengan 480. Oke, nomor 20. Mesin karnot panas memiliki panas dari sumber dan memiliki suhu 652 derajat Celcius dan melepaskan panas pada suhu rendah dan tenggelam pada suhu 30 derajat Celcius. Berapakah efisiensi thermal mesin karnot tersebut? A 0,672, B 0,673, C 0,674, D 0,675. Pembahasan. Diketahui T sama dengan 30 derajat Celcius, T akhir sama dengan 652 derajat Celcius. Ditanya N thermal. Jawab N thermal sama dengan 1 dikurangi TL per TA sama dengan 1 dikurangi 30 ditambah 273 per 652 ditambah 273 sama dengan 0,672 atau bisa dinyatakan juga 67,2%. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan lebihnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.